Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ren Yuanzi samar-samar mengernyitkan alisnya dan menyaksikan adegan ini. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia telah melihat ruang di belakang Lindong dan Ying Huan tiba-tiba berubah. Setelah itu, seorang pria berjubah putih abu keluar dari dalam. Pada saat yang sama, suara yang terakhir, yang samar-samar mengandung kemarahan, juga bergema jauh di langit. Ren Yuanzi, kamu sudah keterlaluan. Seorang pria berpakaian abu putih keluar dari robekan spasial di langit dengan sedikit kesuraman dan kemarahan di wajahnya. Tekanan dari Ren Yuanzi, yang menyelimuti seluruh kota, segera menyebar setelah kemunculannya. Ying Xuanzi, master dari Sekte Dao, telah muncul. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di kota memandangi sosok yang muncul di langit. Segera, banyak seruan terdengar. Ada sedikit kegembiraan yang hadir. Bentrokan antara individu-individu kuat seperti itu adalah pemandangan yang langka untuk disaksikan. Salam Master Sekte, kelompok Chen Zhen serta banyak murid Dao Sekte juga sangat bersukacita saat ini, dan buru-buru berteriak dengan hormat. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa karena Ren Yuanzi telah melakukan intervensi, jika Ying Xuanzi tidak muncul, tidak ada yang bisa menghentikan yang pertama. Haha, Ying Xuanzi, kamu akhirnya bersedia menunjukkan dirimu. Mata Ren Yuanzi sedikit menyipit saat dia melihat ke arah Ying Xuanzi. Segera setelah itu, dia berbicara dengan senyuman tipis. Ying Xuanzi memandang ke arah Ying Huan dan Lindong yang sedang berpelukan. Saat dia melihat luka-luka mereka, tatapan sedingin es muncul di dalam matanya. Suaranya rendah saat dia menjawab, Ren Yuanzi, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang master sekte. Namun, kamu sebenarnya rela meninggalkan harga dirimu di depan begitu banyak orang untuk menyerang murid-murid sekte Daoku. Kamu benar-benar tidak menghargai wajahmu sendiri. Ren Yuanzi sedikit mengernyit, ekspresinya sedikit tidak wajar. Segera setelah itu, dia berkata, murid-murid Yuan Gate-ku telah dibantai habis-habisan oleh Lindong dari Sekte Daomu. Bukankah tindakannya juga terlalu berlebihan? Kompetisi sekte besar mempunyai aturannya sendiri. Apakah menurutmu kerugian yang dialami oleh Sekte Dao kita selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir tidak signifikan? Semua orang jelas menyadari apa yang murid-murid Yuan Gate-mu lakukan selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir. Namun, apakah Sekte Dao kita pernah menyelidiki masalah ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Daoku takut untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan gerbang Yuanmu? Ying Xuanzi mencibir dan berkata. Terengah-engah muncul di dalam kota setelah suara Ying Xuanzi memudar. Sebagian besar orang di sini menyadari kerugian besar yang diderita Sekte Dao selama beberapa kompetisi sekte besar sebelumnya. Bahkan beberapa orang yang lewat tidak bisa berdiam diri di sampingnya karena gerbang Yuan menggunakan ini sebagai alasan. Pandangan gelap melintas di mata Ren Yuanzi saat dia menatap Ying Xuanzi dan perlahan berkata, Lindong harus pergi ke gerbang Yuanku dan menebus kejahatannya. Gerbang Yuanku tidak akan membiarkan ini terjadi jika kamu bersikeras menghentikanku. Ada tambahan ancaman dalam suara Ren Yuanzi. Dia memahami Ying Xuanzi dengan cukup baik. Yang terakhir ini biasanya berhati-hati dan tenang. Oleh karena itu, dia biasanya berusaha menghindari hal-hal yang mungkin menyebabkan perang sekte. Meskipun dia telah kehilangan murid kesayangannya Zhou Tong saat itu, dia akhirnya menekan tuntutan perang di dalam sekte tersebut. Oleh karena itu, Ren Yuanzi percaya bahwa Ying Xuanzi juga akan memilih mundur dalam masalah ini. Ying Xuanzi dapat dengan jelas mendengar ancaman di balik kata-kata Ren Yuanzi. Segera, rasa dingin yang jahat muncul jauh di dalam matanya, saat dia perlahan mengepalkan tangannya dengan erat. Selanjutnya, dia merasakan tatapan diarahkan padanya. Matanya melirik ke samping, hanya untuk menemukan bahwa wanita muda dalam pelukan Lindong dengan lembut menggigit bibirnya dan menatapnya. Ada tatapan memohon di matanya. Ren Yuanzi tersenyum tipis saat melihat ini. Tangannya meraih angkasa, dan berubah menjadi tangan hitam putih raksasa yang langsung meraih Lindong. Tuan Sekte, kelompok Chen Zhen buru-buru menangis ketika ekspresi mereka berubah saat melihat ini. Mata Ying Xuanzi gelap dan muram.
Dia menatap sosok muda dan berdarah itu. Yang terakhir hanya diam-diam memeluk wanita muda itu dalam pelukannya. Tidak ada kata-kata permohonan yang terucap. Dia keras kepala seperti batu. Mata cerah wanita muda itu masih menatap tajam ke arah Ying Xuanzi. Namun, darah merah tua sudah keluar dari bibirnya. Itu menyedihkan namun indah. Desahan lembut akhirnya terdengar di hati Ying Xuanzi. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dia melambaikan lengan bajunya tiba-tiba dan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi, dan tangan raksasa hitam putih itu langsung hancur. Kau, mata Ren Yuanzi tampak cekung. Aku pernah mengatakan pada bocah kecil ini bahwa selama dia masih menjadi murid Sekte Dao akan menjadi pendukungnya. Jika kau ingin menyentuhnya hari ini, Sekte Daoku akan melawan gerbang Yuanmu. Ying Xuanzi menatap Ren Yuanzi. Suara rendahnya seperti guntur yang menyebabkan langit sedikit bergetar. Ekspresi Ren Yuanzi akhirnya mulai berubah menjadi buruk pada saat ini. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Ying Xuanzi, yang biasanya lebih menyukai kedamaian dan stabilitas, benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Perang antar sekte super jelas sangat menakutkan. Meskipun gerbang Yuan mereka lebih kuat dari Sekte Dao, Ren Yuanzi mengerti dalam hatinya bahwa bahkan jika mereka memenangkan perang ini, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Ying Xuanzi, tindakanmu benar-benar tidak bijaksana. Ren Yuanzi berkata dengan dingin. Sekte Daoku tidak suka memulai konflik. Saat itu, Zhou Tong dengan ceroboh menyerang gerbang Yuanmu untuk membunuh. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kukatakan. Namun kali ini, meskipun Lin Dong membunuh semua murid gerbang Yuanmu di wilayah iblis unik, dia melakukannya sesuai aturan. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jika aku masih mengakomodasi gerbang Yuanmu, bagaimana aku bisa menjaga hati murid-murid Sekte Daoku? Mata Ying Xuanzi sedingin es saat dia berkata. Kegembiraan terpancar dari mata besar Ying Huan saat ini. Dia tahu, sekarang Ying Xuanzi mengucapkan kata-kata seperti itu, bahkan Ren Yuanzi tidak akan berani bertindak sembarangan. Wajah Ren Yuanzi berubah-ubah. Dia agak terdiam beberapa saat. Bahkan dia tidak berani memulai perang sekte dengan mudah. Terlebih lagi, sekarang memang bukan waktunya. Haha, kata-kata Master Sekte Ying memang masuk akal. Masalah yang melibatkan Lin Dong memang terjadi sesuai aturan. Gerbang Yuan kita tidak akan lagi membahas masalah ini. Tawa samar tiba-tiba terdengar di langit sementara wajah Ren Yuanzi berubah. Setelah itu, semua orang melihat ruang di langit menjadi terdistorsi sekali lagi, ketika dua sosok perlahan muncul. Salah satu dari dua sosok itu mengenakan jubah hitam. Rambut hitam panjangnya tersebar di belakangnya, dan tangan yang terulur dari lengan bajunya tampak agak pucat, tapi wajahnya sangat lembut seperti batu giok. Kedua matanya seperti bintang, dan sepertinya memiliki kekuatan untuk melihat hidup dan mati. Orang di sampingnya mengenakan jubah putih. Kulitnya putih dan dia terlihat biasa saja. Namun, matanya menampakkan warna hitam dan putih, tampak seperti jalinan yin dan yang, pemandangan yang penuh misteri. Ketika kedua sosok ini muncul, semua orang dapat dengan jelas merasakan ruang di sekitar mereka sangat terdistorsi. Terbukti, mereka bukanlah individu biasa. Tian Yuanzi, Di Yuanzi, tiga penguasa besar gerbang Yuan semuanya telah muncul. Napas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dalam kota pada saat ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap pemandangan ini. Para ahli puncak di wilayah Xuan Timur, yang biasanya tidak mungkin ditemukan, sebenarnya muncul satu demi satu hari ini. Warna gelap melintas di mata Ying Xuanzi saat dia melihat dua sosok ini. Bahkan dia merasakan tekanan saat berhadapan dengan tiga master sekte besar gerbang Yuan. Haha, kedua ketua sekte itu benar-benar bisa melihat gambaran yang lebih besar. Pertikaian antara generasi muda harus diselesaikan di antara mereka. Kita mungkin akan kehilangan muka jika kita melakukan intervensi. Setelah dua sosok misterius itu muncul di langit, ruang di belakang Ying Xuanzi juga menjadi terdistorsi. Seorang tetua berambut putih dan berjanggut putih dalam jubah biru juga tersenyum keluar dari sana. Itu Penatua Agung, kelompok Chen Zhen langsung sangat terkejut ketika dia melihat sesepuh berjubah biru itu menampakkan dirinya. Kegembiraan yang besar segera muncul di mata mereka. Dengan cara ini, kekuatan Dao sekte mereka telah meningkat secara signifikan.
Hantu tua Qian, kamu sebenarnya masih hidup? Ren Yuanzi menatap ke arah tetua berjubah biru yang muncul di samping Ying Xuanzi, dan keterkejutan segera melintas di matanya. Tidak kusangka kamu juga selamat dari kesengsaraan hidup dan mati dan maju ke tahap samsara. Haha, awalnya aku berpikir bahwa aku hanya akan duduk dan mati dengan tenang. Tak disangka aku bisa hidup. Pria tua berjubah biru itu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku harus mengucapkan selamat kepada Sekte Dao karena telah memiliki ahli tingkat samsara lainnya. Di langit, sosok berjubah putih, yang matanya seperti yin dan yang, tersenyum tipis dan membungkuk ke arah lelaki tua berjubah biru itu. Ren Yuanzi, masalah mengenai Lindong akan dikesampingkan. Peraturannya memang demikian, dan kita tidak bisa membiarkan orang lain berpikir kalau gerbang Yuan kita tidak bisa menerima kekalahan ini. Mata pria berjubah putih itu menoleh ke arah Ren Yuanzi dan tertawa. Ren Yuanzi mengerutkan kening saat mendengar ini. Segera setelah itu, dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Ying Huan sepertinya telah terbebas dari beban berat di hatinya ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia memandang Lindong dengan gembira. Namun, dia tidak melihat kegembiraan di wajahnya. Masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Lindong menunduk. Dia memberikan senyum yang dipaksakan pada wanita muda di pelukannya saat dia berkata. Di langit, Tian Yuanzi memberi Lindong senyuman yang mengandung makna lebih dalam. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah tikus kecil, yang terkekang oleh dunia kehidupan dan kematian, dan sambil tersenyum berkata, namun, masalah antara gerbang Yuan Ku dan Celestial Demon Marten, sepertinya adalah sesuatu yang harus diketahui dengan jelas oleh Master Sekte Ying. Oleh karena itu, kamu harus mengatur orang-orangmu dengan baik setelah ini. Kegembiraan di wajah Ying Huan membeku sedikit demi sedikit. Dia menatap keganasan yang muncul di wajah Lindong, dan jantungnya sepertinya mulai berkontraksi. Saya minta maaf. Tangan Lindong yang berdarah dengan lembut mengusap wajah sedingin es wanita muda itu. Suaranya serak saat dia berkata, dia adalah saudaraku, tidak mungkin bagiku untuk hanya berdiam diri di samping. Ying Huan menatap wajah pemuda di depannya yang berlumuran darah. Pada saat ini, yang terakhir memberinya senyuman yang agak tak berdaya namun penuh tekad. Kamu akan mati. Mata Ying Huan dengan cepat berubah menjadi merah. Air mata tanpa sadar jatuh saat dia tersedak. Tikus kecil mengungkap identitasnya untuk menyelamatkanku. Aku akan menjadi terlalu berdarah dingin jika aku berdiam diri saja. Apakah Lindong seperti itu yang ingin kalian lihat? Lindong tersenyum lembut dan berkata, aku tidak mengerti kode persaudaraan antar laki-laki. Jika kamu bersikeras untuk ikut campur, aku akan membuat ayah memukulmu hingga pingsan dan membawamu kembali. Suara isak tangis wanita muda itu lucu namun biadab. Namun, pada akhirnya dia tidak melanjutkan. Kemungkinan besar dia juga mengerti bahwa dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Akhirnya, mata merah wanita muda itu berisi permohonan sambil menatap Lindong. Aku hanya ingin kamu hidup. Kalimat singkat ini menyebabkan Lindong menghela nafas pelan. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya meminta maaf. Dia dengan lembut meletakkan wanita muda itu dalam pelukannya, sebelum mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tian Yuanzi dan yang lainnya di langit sambil tersenyum. Meskipun aku tahu bahwa kekuatanku saat ini tidak diragukan lagi seperti semut bagi kalian semua, kamu harus melangkahi mayatku jika kamu ingin membunuh saudaraku. Lindong, Chen Zhen dan yang lainnya buru-buru berteriak ketika mendengar ini. Ying Xiao, Wang Yan dan murid lainnya menggigit bibir mereka. Mereka sama sekali tidak terkejut dengan keputusan Lindong. Namun, tangan mereka yang terkepal erat memperlihatkan gejolak di hati mereka. Lindong, gerbang Yuan kami tidak akan melanjutkan masalah yang terjadi di wilayah Unique Devil karena Sekte Dao. Kami memang bertindak tidak masuk akal dalam masalah ini. Namun, suku Celestial Demon Marten mempunyai perseteruan darah sedalam lautan dengan gerbang Yuan kami. Wajar jika kami menyerangnya. Jika kau terus menimbulkan masalah, kemungkinan besar bahkan Sekte Dao pun tidak akan bisa melindungimu. Mata hitam dan putih Tian Yuanzi menatap Lindong sambil tersenyum tipis. Mengapa kamu perlu mengucapkan kata-kata munafik seperti itu? Kamu jelas menyadari bahwa aku memiliki hubungan yang mendalam dengannya, dan pasti tidak akan berdiam diri. Kamu sudah lama meramalkan hal ini.
Dengan cara ini, Sekte Dao tidak lagi berada di sisi kebenaran. Lindong mengejek. Tian Yuanzi tersenyum tanpa komitmen. Segera setelah itu, matanya memandang ke arah Ying Xuanzi dan berkata, Master Sekte Ying, masalah selanjutnya adalah sesuatu antara gerbang Yuanku dan suku Celestial Demon Marten. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang campur tangan. Pada saat itu, jika kamu ingin mengabaikan gambaran besarnya dan melakukan intervensi secara paksa, gerbang Yuanku hanya bisa menemanimu sampai akhir. Ekspresi Ying Xuanzi menjadi agak suram saat ini, sementara tetua berpakaian biru di sampingnya juga mengerutkan alisnya dengan erat. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa Tian Yuanzi akan licik seperti ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia telah mengubah masalahnya sama sekali, dan bahkan sepenuhnya menghilangkan sikap lurus dari Sekte Dao. Lindong dan Celestial Demon Marten itu memiliki hubungan yang dalam. Oleh karena itu, mustahil bagi Lindong untuk tidak melakukan apa-apa. Namun, jika Lindong ikut campur, dia pasti akan dibunuh oleh kelompok Tian Yuanzi. Pada saat itu, Sekte Dao mereka masih akan membunuh murid mereka yang paling berbakat di Yuan Gate di depan banyak orang. Dari sudut pandang tertentu, hasilnya tidak berubah. Harimau hitam raksasa di kejauhan sekali lagi menyerang. Ini mengeluarkan aura kebrutalan yang mengerikan saat muncul di samping Lindong. Mata harimau berwarna merah darah itu menatap tajam ke arah kelompok Yuan Gate. Dari kelihatannya, jelas tidak menunjukkan niat untuk mundur. Lindong, saat ini kamu adalah murid dari Sekte Dao. Tindakanmu tidak hanya bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Kamu tidak boleh melibatkan seluruh sekte karena alasan pribadi. Tian Yuanzi menyaksikan adegan ini dengan senyuman yang bukan senyuman. Lindong sedikit mengepalkan tangannya. Matanya gelap dan serius, sementara niat membunuh yang mengerikan muncul di dalam hatinya. Ayah, bantu dia. Ying Huan menyaksikan Lindong terpaksa menemui jalan buntu, sementara matanya menjadi semakin merah. Namun, dia hanya bisa menoleh tanpa daya dan menatap Ying Xuanzi dengan memohon. Ying Xuanzi mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap mata wanita muda itu yang memohon, sementara ketidakberdayaan dan rasa sakit terpancar di matanya sendiri. Bukannya dia tidak ingin campur tangan, tetapi setiap tindakannya melibatkan kehidupan puluhan ribu pengikut Sekte Dao. Mereka berada di pihak yang benar dalam masalah sebelumnya. Karena itu, dia bisa melangkah maju. Namun, masalah itu sekarang telah dialihkan ke Celestial Demon Marten, dan mereka tidak lagi punya alasan untuk campur tangan. Penatua berjubah biru di sampingnya juga menghela nafas pelan. Kemungkinan besar dia juga menyadari rasa sakit di hati Ying Xuanzi. Kadang-kadang, beban yang harus ditanggung oleh seorang master sekte jauh melebihi ekspektasi orang biasa. Orang yang paling merasakan sakit hati atas masalah Zhou Tong saat itu, adalah gurunya, Ying Xuanzi. Namun pada akhirnya, yang bisa dilakukan oleh yang terakhir hanyalah menahan amarah dan niat membunuh di dalam hati demi gambaran besarnya saat dia secara paksa menekan seruan perang di sekte tersebut. Bahkan jika dia akhirnya menuai ketidakpuasan dan kritik dari beberapa murid. Lindong menatap Ying Huan yang bermata merah itu, hatinya sedikit bergetar. Wanita muda itu memiliki harga dirinya, tetapi harga dirinya itu tampaknya telah sepenuhnya lenyap saat ini. Lindong menghela nafas pelan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk wanita muda di depan matanya yang agak terkejut. Maafkan aku, kau boleh bertindak seenaknya, tapi aku tidak bisa. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku hindari. Karena itu, tidak apa-apa membiarkanku menghadapinya sendiri. Banyak senior dan junior Sekte Dao tidak bisa terlibat dengan masalah pribadiku. Aku berjanji padamu, aku tidak akan mati begitu saja. Kegelisahan langsung terlihat di mata besar Ying Huan setelah mendengar suara lembut di samping telinganya. Setelah itu, dia merasakan tangan Lindong mendarat di belakang lehernya. Rasa sakit menyebar dengan cepat saat pemandangan di depan matanya mulai gelap. Lindong memeluk wanita muda yang tidak sadarkan diri itu, sambil tersenyum tak berdaya dan pahit. Ada emosi yang tidak jelas di matanya saat dia sekali lagi merasakan pentingnya kekuatan di dunia ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin dianggap sebagai anggota generasi muda terbaik di wilayah Suan Timur. Namun, dia tetaplah seekor semut jika dibandingkan dengan praktisi yang benar-benar kuat seperti Ren Yuanzi.
Hanya beberapa kata santai dari mereka yang mampu memaksa dirinya ke posisi paling menyedihkan. Betapa lemahnya, Lindong mengepalkan tangannya erat-erat dan mengejek dirinya sendiri. Namun, nyala api membubung jauh di dalam matanya yang hitam pekat itu. Pada saat ini, Ying Xiaoxiao juga bergegas mendekat dari dekatnya. Matanya tampak rumit saat dia tiba di samping Lindong. Yang terakhir tersenyum padanya dan dengan lembut menyerahkan wanita muda itu ke pelukannya. "Jaga dia baik-baik," Lindong berkata dengan lembut. Ying Xiaoxiao diam-diam mengangguk. Dia mengatakan apapun untuk membujuknya. Ini karena dia tahu itu tidak ada gunanya. "Aku akan memastikan ayah menyelamatkanmu," Ying Xiaoxiao berkata dengan suara rendah. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengerti Ying Xuanzi. Tanggung jawab yang dimilikinya jauh dari apa yang dapat mereka bayangkan. Ying Xuanzi perlu mempertimbangkan puluhan ribu murid di Sekte Dao, dan kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya yang bergantung pada mereka. Untuk mereka, jelas tidak mungkin baginya untuk goyah karena keegoisan satu orang, tidak peduli seberapa besar rasa sakit di hatinya. "Apa yang kulakukan hari ini sepenuhnya ada di tanganku. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Dao." Lindong berbalik, mengangkat kepalanya untuk menatap kelompok Ren Yuanzi saat dia menyatakan. "Lagi pula, kamu adalah anak nakal yang tidak berpengalaman. Sebagai murid Sekte Dao, semua tindakan dan perilakumu akan mempengaruhi Sekte Dao." Ren Yuanzi tertawa kecil. "Nak, kamu harus menghindari bersikap berani." Mata Lindong sangat dingin. Segera, dia berbalik dan berlutut di udara di hadapan Ying Xuanzi, saat banyak pasang mata memandang. "Terima kasih banyak kepada ketua sekte dan kepala aula atas ajaranmu selama 1 tahun terakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Lindong, akan dengan sukarela meninggalkan Sekte Dao. Semua yang kulakukan tidak ada hubungannya lagi dengan Sekte Dao." Suara berat Lindong bergema di langit, menyebabkan seluruh kota menjadi sunyi senyap. Semua orang sedikit terguncang saat menyaksikan adegan ini. Segera setelah itu, darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan banyak murid Dao Sekte juga tercengang saat mereka melihat Lindong, yang berlutut. Segera, kepahitan yang luar biasa muncul di hati mereka. Ying Xuanzi mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Dia memandang pemuda itu, yang dengan hormat berlutut di langit, saat tubuhnya sedikit gemetar. Adegan ini sangat familiar. 100 tahun yang lalu, ketika orang bernama Zhou Tong menyerbu ke dalam gerbang Yuan sendirian, orang tersebut juga berlutut ke arah Sekte Dao yang jauh di langit di luar gerbang Yuan untuk berterima kasih kepada Ying Xuanzi atas semua yang telah dia lakukan sebagai gurunya. Sejumlah kecil warna merah muncul dari dalam mata Ying Xuanzi. Namun, saat dia hendak melangkah maju, sebuah tangan tua mendarat di bahunya. Dia menoleh, dan melihat tetua berjubah biru itu dengan lembut menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. "Lindong, apa yang kau lakukan? Kau adalah muridku di Desolate Hall. Kau berani keluar dari sekte tanpa izinku?" Wajah Chen Zhen sedikit berubah saat ini. Ia tampak ingin menyerang, tetapi dicengkeram paksa oleh Qilei. "Paman bela diri Chen Zhen, tolong bantu aku meminta maaf kepada paman bela diri Wu Dao." Lindong mungkin tidak akan bisa membalas kebaikannya. Lindong juga dengan hormat membungkuk ke arah Chen Zhen. Setelah itu, dia tiba-tiba berdiri. Tanpa basa-basi lagi, warna merah dengan cepat membanjiri matanya. Suara rendah dan dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya. Sesaat kemudian, dia dan api kecil berubah menjadi dua sosok cahaya yang langsung melesat ke arah tirai cahaya hitam putih yang menahan tikus kecil. Lindong dan api kecil langsung berubah menjadi dua kilatan cahaya. Kecepatan mereka ditingkatkan hingga batasnya saat mereka bergegas menuju dunia kehidupan dan kematian yang telah menjebak tikus kecil. Mereka paham betul bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup hari ini hanya kecil jika mereka berhasil menyelamatkan tikus kecil dari dalam. Bagaimanapun juga, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, jarak antara mereka dan kelompok Tian Yuanzi terlalu besar. Benar-benar anak nakal yang tidak mengetahui batas kemampuannya. Tian Yuanzi tersenyum tipis saat melihat pemandangan ini. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, ekspresi tanpa ampun muncul jauh di dalam matanya. Bang! Ren Yuanzi juga terkekeh. Karena bocah ini telah secara sukarela mengundurkan diri dari Sekte Dao,
sepertinya aku tidak perlu lagi memberikan wajah apapun kepada Sekte Dao. Ren Yuanzi mengulurkan tangan rampingnya setelah kata-katanya memudar, dan energi hitam putih yang dipenuhi kekuatan hidup dan mati tersapu. Itu berubah menjadi jari energi raksasa yang menembus udara dan menekan kedua sosok itu. Ruang itu sendiri hancur total saat jari raksasa itu ditekan ke bawah. Kekuatan seperti itu menyebabkan semua orang di kota merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ini bukanlah pertarungan orang-orang di level yang sama. Jari ringan itu merobek ruang dan tiba. Ini dengan cepat menyelimuti Duo Lindong. Kekuatan yang besar dan dahsyat darinya menyebabkan banyak orang merasa ketakutan. Kakak, pergi dan selamatkan saudara kedua. Harimau hitam raksasa yang telah diubah oleh api kecil mengeluarkan raungan yang dalam. Tanpa menunggu jawaban Lindong, ia berbalik dan langsung menyerang jari raksasa itu. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa seseorang harus memblokir serangan tersebut. Kalau tidak, tak satu pun dari mereka akan bisa mendekati dunia kehidupan dan kematian. Mengom. Sosok api kecil melesat dan dia tiba-tiba meraung ke langit. Mata harimaunya berwarna merah darah, sementara cahaya hitam mengerikan keluar dari dalam tubuhnya. Tato cahaya aneh berkeliaran di permukaan tubuhnya. Seiring dengan berkeliarannya tato cahaya tersebut, sejumlah lubang berdarah mulai terbelah di tubuh api kecil, dan gelombang demi gelombang darah segar panas yang mendidih keluar dari lubang tersebut. Pengorbanan garis keturunan, jiwa leluhur iblis surgawi. Darah segar menyembur keluar. Akhirnya, ia dengan cepat diaglomerasi dengan cahaya hitam. Semua orang menyaksikan ruang itu sendiri mulai terdistorsi. Seekor harimau hitam terang buram yang berukuran ratusan kaki melangkah keluar. Dengan kemunculan harimau hitam terang ini, aura prasejarah keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, seolah-olah seseorang kembali ke zaman prasejarah. Tubuh Little Flame dengan cepat layu setelah kemunculan harimau cahaya hitam ini. Jelas, dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk melancarkan gerakan ini. Harimau hitam terang berdiri di langit. Mata harimaunya sepertinya memiliki kecerdasan saat mereka melihat ke arah jari ringan yang menembus udara ke arahnya. Akhirnya, tubuh besarnya berubah menjadi sambaran petir hitam. Itu disertai dengan aura prasejarah yang kaya karena secara langsung bertabrakan dengan dentuman jari ringan di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Riak energi yang besar dan menakutkan menyapu langit dengan liar. Tubuh api kecil melesat ke belakang, dan darah segar mengalir deras dari tubuhnya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Meskipun Little Flame telah menderita luka serius, ia masih berhasil menangkis jari raksasa itu. Meskipun itu adalah serangan biasa dari Ren Yuanzi, Little Flame harus mempertaruhkan nyawanya untuk menangkisnya. Api kecil. Lindong melirik api kecil yang sangat menyedihkan, yang berlumuran darah segar, dan kedua tangannya terkepal erat. Kemarahan dan niat membunuh muncul di matanya. Namun, tubuhnya tidak berhenti. Sebaliknya, ia mendekati dunia kehidupan dan kematian dengan kecepatan lebih cepat. Haha, untuk benar-benar memblokir seranganku. Kamu benar-benar layak menjadi harimau iblis surgawi. Ren Yuanzi tertawa kecil. Segera setelah itu, tatapannya beralih ke Lindong di kejauhan sambil mengejek. Bahkan Celestial Demon Marten tidak dapat merusak dunia hidup dan mati milikku ini. Apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu mendekatinya? Ren Yuanzi tidak menyerang lagi. Dunia hidup dan mati itu mengandung kekuatan hidup dan mati. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh Lindong, seorang ahli tahap 8 Yuan Nirvana. Ada perbedaan kualitas antara keduanya. Jika Lindong terkena riak kekuatan hidup dan mati, bahkan Yuan spiritnya akan langsung berubah menjadi abu. Lindong tidak menjawab. Matanya merah padam saat dia mengepalkan kedua tangannya. Yuan power yang luar biasa tersapu, dan formasi cahaya misterius muncul di depannya dengan kecepatan yang mengejutkan, sebelum berkembang dengan cepat. Lindong tidak ragu ketika formasi cahaya muncul. Beberapa mulut darah esensi yang mengandung kekuatan Yuan murni langsung diludahkan ke formasi cahaya. Sinar cahaya cemerlang langsung muncul dari formasi cahaya, dan tiba-tiba mulai berputar di bawah kendali Lindong. Banyak simbol cahaya dengan cepat muncul dari formasi itu saat berputar. Setelah itu, seberkas cahaya melesat keluar dari tengah formasi dan menghantam dunia hidup dan mati.
Suara mendesis meletus saat berkas cahaya keluar. Segera setelah itu, semua orang terkejut melihat tirai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan hidup dan mati mulai menunjukkan tanda-tanda kecil menghilang dimanapun berkas cahaya itu mendarat. Ekspresi mengejek Ren Yuanzi yang awalnya sedikit berubah saat ini. Segera, matanya menatap tajam ke arah formasi yang berputar sambil bergumam, energi apa ini? Tak disangka energi ini mampu mengikis kekuatan hidup dan mati. Seteguk darah esensi lainnya diludahkan dari mulut Lindong seolah-olah itu gratis. Ekspresinya juga dengan cepat menjadi pucat, sementara auranya menjadi sangat lelah. Dia sadar bahwa meskipun dia memiliki kemampuan penguraian formasi alam semesta kuno, itu hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan Ren Yuanzi. Marten kecil, hancurkan. Lindong tahu bahwa mustahil baginya untuk menghancurkan dunia hidup dan mati ini. Namun, ia tidak perlu menghancurkannya, melainkan menggoyahkan sedikit fondasinya untuk tikus kecil. Kekuatan dekomposisi mengalir ke dunia hidup dan mati. Di saat yang sama, beberapa riak muncul di tirai tipis. Terbukti, kondisinya menjadi sangat tidak stabil. Pada saat ini, tikus kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk dari dalam kepalanya. Energi hitam keunguan berkumpul secara gila-gilaan, dan langsung berubah menjadi cakar besar setinggi 1000 kaki yang dengan kejam menghantam dunia hidup dan mati. Riak liar dan keras menyebar tak terkendali, dan suara ledakan yang dalam dengan cepat keluar dari tirai cahaya. Setelah itu, semua orang melihat dunia kehidupan dan kematian yang sangat besar, akhirnya mulai runtuh. Pada akhirnya, itu benar-benar meledak di tengah serangkaian suara, retak. Bang! Dunia kehidupan dan kematian telah meledak, dan makhluk raksasa yang terperangkap di dalamnya tiba-tiba melebarkan sayap kelelawar raksasanya yang seolah-olah menutupi matahari. Cahaya hitam keunguan keluar dan membungkus kedua individu di dalamnya. Mata Little Marten yang berdarah menatap dua sosok yang sangat menyedihkan dan berdarah dengan aura yang sangat layu, saat kebrutalan dan kegilaan yang mengerikan menyembur keluar dari matanya yang besar. Ini adalah pertama kalinya ketiga bersaudara itu dipaksa ke keadaan seperti itu selama bertahun-tahun. Selain itu, seseorang yang sombong seperti dia benar-benar harus bergantung pada Lindong dan Little Flame yang jauh lebih lemah untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Si tikus kecil dengan lembut meletakkan mereka berdua di belakangnya. Setelah itu, matanya yang berdarah menatap ke arah trio Tian Yuanzi. Tak lama kemudian, suara gemuruh yang mengandung kebencian menggema di langit. Tanda leluhur, nyalakan. Saat auman tikus kecil terdengar, sejumlah simbol rumit tiba-tiba muncul dan berkedip-kedip di sayap kelelawarnya. Simbol-simbol ini sepertinya dibentuk oleh garis keturunan, dan secara samar-samar mengeluarkan gelombang yang samar namun kuat. Cahaya merah tiba-tiba muncul di sayap kelelawar tikus kecil. Setelah itu, simbol-simbol samar itu mulai menghilang satu demi satu. Seolah-olah darah itu telah berubah menjadi darah dan mengalir ke tubuh tikus kecil. Mengom. Dengan hilangnya simbol-simbol ini, tubuh tikus kecil yang besarnya beberapa ribu kaki mulai membengkak dengan liar pada saat ini. Bayangannya praktis menutupi seluruh kota iblis unik. Pada saat yang sama, aura tikus kecil juga melambung tinggi. Dalam waktu 10 napas singkat, itu telah mencapai tingkat ekstrim di mata trio Tian Yuanzi saat ekspresi mereka sedikit tenggelam. Pada saat ini, kekuatan tikus kecil telah pulih ke kondisi puncaknya dengan menyalakan tanda leluhur. Anjing tua dari gerbang Yuan. Hari ini, kakek Marten akan melumpuhkan setidaknya satu dari kalian, bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku ini. Saat aura tikus kecil melonjak sampai ke tingkat yang mengerikan ini, suara gemuruh yang kejam sekali lagi berguncang dan bergema di seluruh daratan.